Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdian M dengan NIM 210404501054, program studi bimbingan dan konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Evaluasi BK dengan dosen pengampu Ibu Fitriana SPD MPD. Nah, sebelumnya saya telah membagikan angket secara langsung di SMK Negeri 10 Makassar, tepatnya di Jalan Bontomanai nomor 14 Gunung Sari Baru, RT 1 RW 7, Kelurahan Bantabantaeng, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Yuk, simak video pada saat saya membagikan angket di kelas 10 TKJ 1 SMK Negeri 10 Makassar. Dari angket analisis kebutuhan siswa yang telah saya bagikan di kelas 10 TKJ 1 SMK Negeri 10 Makassar, berikut diagram yang saya dapatkan. Nah, dalam diagram tersebut dapat kita lihat bahwasanya mereka membutuhkan layanan atau bantuan pada bidang pribadi. Karena di bidang pribadi lebih banyak dengan persenan 33%, artinya mereka membutuhkan layanan dan bantuan di bidang tersebut. Dari setiap butir pertanyaan yang saya buat, setelah saya masukkan, saya kelompokkan masuk ke bidang pribadi, masuk ke bidang belajar, masuk ke bidang karir, dan masuk ke bidang sosial. Ternyata di bidang pribadi itu mereka cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang rendah. Artinya di video kali ini kita akan membahas mengenai tips meningkatkan kepercayaan diri. Tidak ada kata terlambat untuk mempelajari sesuatu, termasuk untuk mempelajari bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri. Namun sebelumnya, kalian harus tahu terlebih dahulu apa akar dari permasalahan kalian. Mengapa kalian menghadapi yang namanya rasa kepercayaan diri yang rendah. Oleh karena itu, sebelum masuk ke tips, ada baiknya jika kalian merenungi terlebih dahulu apa akar dari kalian mengalami hal tersebut. Percaya diri atau self-confidence adalah kepercayaan dan keyakinan akan kemampuan diri otomatis, objektif, bertanggung jawab, rasional, dan realistis untuk menyelesaikan serta menanggulangi suatu masalah dengan situasi terbaik sehingga dapat memberikan sesuatu dan menerima dan diterima orang lain maupun lingkungannya. Cara ini tidak begitu mudah dan pastinya juga tidak begitu instan. Tapi, jika kalian berusaha dan terus berusaha, maka pasti ada hasilnya. Yang pertama, kalian harus terapkan bagaimana caranya agar kalian berpikir dengan pola yang lebih positif. Nah, dengan cara pertama tersebut, kalian harus terapkan berpikir positif. Artinya, jika kalian melakukan sesuatu, kalian harus menanamkan di dalam diri kalian bahwa saya bisa, saya pasti bisa. Yang kedua, kenali kekurangan dan kelebihan. Tanamkan pada diri kalian masing-masing bahwasanya setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihannya. Apabila kalian telah mengalami kesalahan atau kekurangan, itu jadikan hal tersebut sebagai ajaran untuk kedepannya tidak melakukan kesalahan tersebut lagi. Kemudian apabila kalian mengalami keberhasilan atau kelebihan, itu kita hanya bisa memuji diri sendiri. Karena dengan itu kita dapat meningkatkan kepercayaan diri. Nah, pada tahap kedua ini, tips kedua ini mengenai kenali kekurangan dan kelebihan, itu kita lebih diajarkan bagaimana caranya bersyukur. Yang ketiga yaitu fokus pada langkah dan perubahan kecil. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa membangun rasa percaya diri itu tidak dilakukan dalam sekejap. Artinya, kalian hanya perlu menghargai bagian dari proses kalian untuk berubah. Yang keempat yaitu lakukan hal yang Anda sukai. Nah, cara meningkatkan kepercayaan diri selanjutnya yaitu dengan menghabiskan waktu luang untuk melakukan hobi atau hal-hal yang kalian anggap positif. Dengan begitu, kalian akan lebih berfokus pada kelebihan kalian, bukan pada kekurangan kalian. Orang juga akan melihat betapa Anda menikmati hal-hal yang menurut Anda positif. Atau orang melihat betapa kalian jago dalam hobi yang kalian sukai.
Yang kelima yaitu berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Seperti yang telah kita bahas pada video sebelumnya, bahwasanya setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jika muncul rasa iri mengenai soal penampilan, soal fisik, soal prestasi, soal hal apa yang telah mereka raih, kalian cukup fokus pada apa kelebihan kalian, apa yang ada pada dalam diri kalian. Kalian cukup fokus pada apa tujuan kalian dan proses mencapai hasil yang lebih maksimal. Yang keenam yaitu bergaul dengan orang yang positif. Nah teman-teman, pergaulan juga ternyata sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan diri. Jika kalian memiliki teman yang istilahnya negatif, itu saran saya silahkan jauhi teman-teman yang toksik tersebut. Karena pada saat kalian ingin meningkatkan rasa kepercayaan diri, kalian hanya butuh dukungan sosial. Jadi di sini kalian butuh pertemanan yang sangat mendukung apa tujuan dan apa yang kalian ingin capai. Yang ketujuh yaitu menerapkan pola hidup sehat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pada saat kita menerapkan pola hidup sehat ternyata semuanya sangat berpengaruh, terutama pada saat meningkatkan kepercayaan diri. Kalian hanya cukup fokus untuk tidur sesuai waktu, olahraga, dan makan makanan yang sehat. Yang ke-8 juga ini ada kaitannya dengan bidang pribadi dan bidang sosial. Yang ke-8 yaitu bergabung dalam kegiatan yang sehat atau kegiatan sosial yang sehat. Nah, dengan bergabung dengan kegiatan sosial, misalkan sukarelawan atau hal-hal lain yang semacamnya, itu kalian bisa meningkatkan kepercayaan diri di situ. Karena di situ biasanya ada tips atau cara-cara terkhusus yang mereka adakan di setiap pertemuan. Khususnya pada saat mereka ingin terjun lapangan mengenai sukarelawan tersebut. Baik, itulah tips dari saya mengenai cara meningkatkan kepercayaan diri. Nah, percuma saya memberikan tips apabila tidak ada niat dari kalian. Oleh karena itu, kalianlah yang bisa menentukan semuanya. Dan ingat bahwasanya setiap proses pasti akan susah dan tidak instan. Untuk mencapai angka 100, kita memerlukan angka 0 atau 1 di awal. Dan setiap anak tangga yang kita lewati, pasti ada saja cobaannya. Oleh karena itu, semangat memperbaiki diri. Saya Nurdian M mengucapkan selamat berproses. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.